Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema hari ini, firman Tuhan tentang hal menghakimi, yang saya ambil dari Matius pasal 7, ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan relasi kita sehari-hari terhadap sesama manusia, di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang mempunyai hakikat yang sama, yaitu orang yang berada di dalam hakikat kuasa dosa. Sebab firman Tuhan dalam Roma pasal 3, 9, 10 dikatakan, apakah hai kamu manusia, adakah kelebihanmu dengan orang lain? Sama sekali tidak. Sebab firman Tuhan mengatakan, ayat 10 katakan, sebab semua manusia sudah berbuat dosa, dan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu artinya, kita di hadapan Tuhan ada sama-sama orang berdosa, dan sama-sama memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena kita sendiri sejak lahir sudah memiliki karakter dosa itu sendiri. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, ketika ada saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian kita menuduhkan dan menjudge dia atau menghakimi tersebut dengan mengatakan suatu perkataan dengan dia pembohong, dia pendusta, dia korupsi, dia penjina, dan macam-macam bentuk dosa yang dilakukan oleh sesama kita manusia. Kemudian kita mengharapkan orang tersebut dihukum, bahkan juga disingkirkan, bahkan diadili. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kecenderungan kita untuk menghakimi orang lain dan melihat kesalahan-kesalahan orang lain, dan orang lain itu cenderung kita inginkan untuk dihakimi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 8, ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina, di hadapan Tuhan Yesus mereka berkata, Guru, perempuan itu kedapatan berbuat zina, dan Musa dalam hukum Taurat mengatakan orang perempuan seperti ini harus dirajam atau dilempar dengan batu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka terus mendesak pernyataan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus juga mengatakan supaya dia dihakimi? Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Silakan dia pertama sekali melemparkannya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Farisi merasa mereka semua orang berdosa. Mereka tidak pantas untuk melempar perempuan itu dengan batu sehingga mati. Tetapi mereka meninggalkan perempuan itu bersama dengan Yesus. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini dikatakan Yesus sendiri tidak mengakui, tetapi Yesus menaruh kasih terhadap perempuan yang berdosa itu, dan juga menyangkal keinginan orang untuk menghakimi orang tersebut. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita dilarang untuk menghakimi orang lain. Kita tidak dilarang untuk senantiasa mengangkat kesalahan-kesalahan orang lain dengan tuduhan-tuduhan perbuatan dosanya yang besar. Kita mengatakan orang tersebut pembohong, kita mengatakan orang itu pencuri, kita mengatakan orang itu koruptor, kita mengatakan orang penjina, dan macam-macam bentuk dosa dibuat oleh sesama kita. Dan kita berharap itu segera dihukum dan diadili. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Roma pasal 2 ayat 1 dikatakan, hai kamu manusia, siapapun juga engkau menghakimi orang lain, engkau tidak bebas dari salah. Sebab ketika engkau menghakimi orang lain, engkau juga menghakimi dirimu sendiri, sebab engkau melakukan hal sama. Dalam Roma pasal 2 ayat 3 dikatakan, hai kamu manusia yang telah menuduhkan orang lain sedemikian rupa, dan engkau sendiri telah melakukan sama, apakah engkau bebas dari salah? No. Kita juga ketika kita menghakimi orang lain, menuduh orang supaya dihukum, tetapi kita di hadapan Tuhan kita akan juga dihukum karena kita juga melakukan hal sama. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mengasihi sesama manusia dengan sesuatu hal penuh kasih, penuh kesabaran, penuh pengampunan, dan jangan kita menilai keburukan-keburukan orang lain, kemudian kita angkat, kita ceritakan kepada orang lain, sehingga kita menghakimi orang tersebut, dan orang itu akan mengalami sesuatu hal yang buruk. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, mari kita saling mengampuni, mari kita mengasihi sesama orang lain. Jangan kita mengangkat orang karena mereka dan kita ada sama di hadapan Tuhan.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.